Yang pertama, dari segi hak yang dilanggar, maka dosa itu ada dua macam. Yang pertama yaitu dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Misalnya ada yang tidak melaksanakan salat wajib, tentu dia berdosa. Dosa itu tidak berkaitan dengan hak manusia, tapi dia berkaitan dengan hak Allah SWT. Kalau kita tidak salat, tidak ada orang yang kita rugikan, tapi hak Allah yang kita tidak penuhi. Ada orang tidak puasa, kita tidak merugikan manusia, tapi kita berdosa karena telah melanggar haknya Allah. Kita tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi dosa kita itu karena kita melanggar hak-hak orang lain. Ya, ada hak orang lain yang kita tidak penuhi. Nah, kalau dosa berkaitan dengan haknya Allah, syarat tobatnya cuma 3 saja. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak manusia, syarat tobatnya tambah 1, jadi 4. Ya. Syarat yang pertama, ini berlaku untuk kedua jenis dosa tadi, baik hak Allah maupun hak manusia, yaitu mesti kita hentikan dosa itu. Jadi tidak dianggap orang bertobat kalau dia tidak menghentikan dosanya. Hentikan seketika itu juga. Begitu kita tobat, langsung dihentikan. Misalnya mau apa? Katakanlah di grup WA, ada yang mengirimkan video yang tidak senonoh misalnya, atau posting perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita nonton atau kita baca, kan dosa itu. Terus kita merasa saya sudah berbuat dosa ini, kita mau tobat, ya, kita mau tobat kepada Allah SWT. Maka syarat pertamanya hentikan. Jangan misalnya kita astagfirullah, kenapa ada begini, tapi sambil ditonton juga, Pak. Itu tidak bertobat namanya, karena tidak dihentikan. Astagfirullah. Ya, mesti dihentikan seketika itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Syaratnya yang kedua, harus menyesal. Dan itu intinya taubat. At-taubatu an-nadamatu. Inti taubat itu ada di dalam penyesalan. Meskipun sudah dihentikan dosa tadi, kalau tidak disesali, Anda bertobat namanya. Kita sudah hentikan, di-delete misalnya, Pak. Tapi di hati kita, untung sudah sempat saya nonton tadi, jadi tidak penasaran, Mak. Wah, itu tidak bertobat, Pak. Karena merasa beruntung. Orang bertobat itu harus merasa menyesal. Jangan merasa beruntung melakukan dosa. Kalau kita merasa beruntung bertobat, itu bagus. Tapi kalau beruntungnya karena melakukan dosa, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau berkaitan dengan hak Allah, selesai urusan. Ada puasa kita tinggalkan, hentikan, jangan lagi kita tinggalkan puasa-puasa yang diwajibkan. Sesali kenapa saya pernah tidak puasa. Lalu kemudian bertekad tidak akan mengulangi lagi yang seperti itu. Selesai urusan kita. Haknya Allah. Tapi kalau hak manusia tambah 1, kita mesti selesaikan. Caranya bagaimana? Nah, hak manusia itu secara umum ada 2 macam. Ada yang berkaitan dengan harta benda, ada yang berkaitan dengan kehormatan diri. Kalau berkaitan dengan harta bendanya harus dikembalikan. Ya, ada harta orang pernah kita ambil, harus dikembalikan harta itu. Kalau tidak bisa zatnya, maka kimanya, nilainya, yang senilai dengan yang pernah kita ambil. Kalau zatnya, ya kita kembalikan zatnya itu. Zatnya sudah hilang, ya, atau kita sudah pakai, kita misalnya gunakan, tidak ada lagi zatnya, maka diganti dengan kimanya, dengan nilainya. Itu kalau harta benda. Nah, kalau berkaitan dengan kehormatan diri, ya kita mesti datang untuk meminta maaf. Saya minta maaf, Ibu, ya, saya itu yang pertama sekali membuat gosip, ya, di kompleks itu, sebarkan cerita-cerita, ini tersebar betul, semua orang jadi ikut menyebarluaskan berita yang tidak dari saya itu sebetulnya asalnya. Nah, kita datang untuk meminta pemaafan. Sudah datang tidak dimaafkan, datang lagi yang berikutnya. Sudah datang yang kedua tidak dimaafkan, datang lagi yang ketiga. Sudah berkali-kali sampai 3 kali tetap tidak dimaafkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kita karena melihat kesungguhan kita sampai berulang-ulang datang untuk meminta maaf. Itu cara untuk menggugurkan dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, orangnya sudah meninggal. Gimana kalau itu harta benda, nah orangnya sudah meninggal? Cari keluarganya, ahli warisnya, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Orangnya sudah meninggal, kita tidak bisa lagi datang minta maaf. Minta maaf kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Minta maaf, saya itu yang sudah menzalimi orang tuamu dulu. Nah, saya minta maaf sekali, saya menyesali. Sampaikan. Tidak ada lagi keluarganya yang hidup. Atau mungkin ada yang hidup tapi kita tidak tahu. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Ya silakan kita sedekah. Kalau harta bendanya orang pernah kita ambil, kita sedekah. Dan niatkan pahalanya untuk yang bersangkutan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah SWT ya mengampuni dosa-dosa kita. Karena tidak ada cara lain lagi. Dalam arti orangnya sudah meninggal, keluarganya tidak ada lagi kita sedekahkan. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau non-muslim? Ya, sama saja. Baik itu terhadap orang Islam ataupun terhadap orang non-muslim, kita tidak boleh menzalimi hak-hak mereka. Tidak boleh kita menganiaya hak-haknya. Jangan kita mengatakan misalnya, biar tidak apa-apa ditipu itu karena bukan dia orang Islam. Tidak bisa, Pak. Yang namanya menipu tidak boleh, mau orang Islam, bukan orang Islam. Tidak boleh kita tipu. Biar bohongi saja karena bukan orang Islam itu. Tidak boleh kita mendustai orang. Ya, apalagi orang kafir yang ahlus zimmi ya. Nah, disampaikan barang siapa yang menyakiti hati orang kafir zimmi, maka itu seperti menyakiti saya. Tidak boleh gitu. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil. Berlaku adil. Meskipun terhadap orang yang beda agama. Selama mereka tidak memerangimu dalam masalah agama dan tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi terhadap orang non-Islam pun tidak boleh kita menganiaya hak-hak mereka. Kalau kita berbuat salah ya minta maaf. Dan meminta maaf itu tidak akan menurunkan kemuliaan diri kita. Biasa orang sadar, saya tahu saya salah, tapi kalau saya minta maaf, gengsi juga saya, berkurang kemuliaan kita. Meminta maaf tidak akan menurunkan derajat dan kemuliaan seseorang. Justru Allah akan angkat derajat dan kemuliaannya. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab.